Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji dengan NIM 094 akan melakukan review jurnal untuk tugas mata kuliah PBA. Jurnal yang saya review ini adalah tentang pemanfaatan algoritma stemming untuk bahasa Indonesia dalam klasifikasi jenis buku. Nah, proses klasifikasi dokumen ini adalah proses yang sangat penting, khususnya dalam data mining. Jadi ada permasalahan yang muncul, yaitu bagaimana melakukan proses klasifikasi buku dengan cepat dan efektif supaya buku yang dimaksud ini masuk dalam jenis buku yang tepat. Jadi permasalahan ini dapat diatasi dengan metode dalam text processing yang dilakukan sebelum tahap klasifikasi, yaitu stemming. Jadi stemming ini adalah pengembalian suatu bentuk kata menjadi bentuk awalnya, bentuk basicnya. Yang dimana stemming ini juga bisa disebut sebagai conversion. Nah, metode stem ini digunakan dalam penelitian bisa disebut sebagai TALA. Yang dimana metode ini tidak menggunakan kamus, tapi menggunakan algoritma yang basisnya rule. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah yaitu memahami rule dalam metode stemming. Yang kedua, implementasi rule stem ini untuk bahasa Indonesia untuk melakukan klasifikasi jenis buku dalam bahasa Indonesia dalam sebuah prototype. Nah, ada manfaat yang dapat diambil di dalam penelitian ini, yaitu satu, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti. Yang kedua, dapat membantu untuk memudahkan dalam klasifikasi jenis buku. Yang ketiga, dapat membantu untuk mempercepat proses klasifikasi. Tujuan pustaka. Nah, ini adalah desain dalam stemming bahasa Indonesia untuk bahasa Indonesia. Ada 5 rule yang dilakukan untuk melakukan stemming untuk bahasa Indonesia oleh TALA ini. Yang ke satu adalah inflectional particles, yang dimana suffix kah lah pun akan dihapus dalam suatu kata. Contohnya kayak kata buku kah akan diubah menjadi buku, adalah jadi ada, buku pun jadi buku, dan lain-lain. Yang kedua yaitu inflectional possessive pronouns. Ini adalah pronouns yang digunakan untuk membuat satu objek menjadi milik siapa. Contoh sufiksnya itu adalah ku, mu, nya. Jadi kata bukuku, bukumu, dan bukunya akan diubah menjadi kata buku. Yang ketiga, first order of derivational prefixes. Ini adalah imbuhan-imbuhan suffix yang biasa ada di kata-kata pada umumnya. Contohnya adalah meng, men, mem, dan lain-lain. Yang keempat, second order of derivational prefixes. Ini sama kayak tadi, suffixnya itu kata-kata umum. Contohnya banyak.
Contoh adalah bekerja, dan lain-lain. Yang kelima, yaitu derivational suffixes, yang dimana suffix yang dihapus adalah kan, an, dan i. Contohnya ya tarikan, ambilkan jadi ambil, makanan jadi makan, tandai jadi tanda. Pembahasan. Nah, ini adalah bagan tahap text preprocessing dalam penelitian, yang dimana akan ada suatu file teks, yang setelah itu isi file teks itu akan dimasukkan dan akan dilakukan tokenisasi yang menghasilkan list kata, yang setelah itu akan melewati tahap stop word removal, yaitu penghapusan kata-kata yang tidak ada maknanya, yang dimana kata-kata yang tidak ada makna jadi akan dicocokkan dalam list kata tadi, yang jika ada maka kata yang dalam list kata yang cocok dengan daftar kata stop word akan dihapus, dan setelah itu akan dilakukan stemming. Setelah dilakukan stemming akan menghasilkan kata-kata yang dalam bentuk base dasarnya. Nah, setelah itu akan dilakukan buat kata kunci yang menghasilkan ada list kata kuncinya. Jadi tahap tokenizing ini bisa dilihat, jadi akan memecah suatu kalimat atau banyak kalimat menjadi token-token kata, yang dimana yang dihapus ini tanda baca, kayak contohnya adalah titik, koma, dan lain-lain. Dan kata-kata tadi akan dimasukkan ke dalam list token yang bentuknya kayak gini. Selanjutnya adalah tahap stop word removal. Di sini di list dulu list kata, list stop wordnya. Nah, setelah itu kata yang diinput tadi, token kata tadi akan dicocokkan dengan stop word yang sudah di list. Jika cocok, kata yang cocok dengan list stop word akan dihapus. Contohnya bisa dilihat ada kata tidak, kata ada. Ini akan dihapus, dibuang. Yang akan menghasilkan kata-kata token kata yang tidak ada kata yang cocok dengan stop word tadi yang di list tadi. Setelah itu adalah tahap stemming, yang dimana pengembalian suatu bentuk kata menjadi bentuk asalnya. Contoh adalah kata mengubah di sini. Setelah dilakukan stemming akan jadi kata ubah dan lain-lain. Setelah itu ada tahap indexing. Tahap indexing ini bisa dilihat ini adalah frekuensi kemunculan suatu kata dalam teks. Contohnya adalah database. Kemunculannya adalah 6 kali. Mungkin token kata sini tidak ada 6 kali ya, tapi tulis 6 kali tidak apa-apa. Mungkin di teks token kata aslinya mungkin 6 kali. Saya 3 kali. Masih panjang mungkin. Di indeksnya adalah frekuensi kemunculan kata. Jadi inilah simulasi hasil klasifikasi dokumen testing. Di semua simulasi mendapatkan hasil yang tepat. Ada yang nggak tepat 1 kali. Kemungkinan judulnya ada beda. Jadi di simulasi ini bisa dilihat contohnya dalam judul dokumen
membuat database dengan MS Access, di mana pada kemunculan kata database muncul sebanyak 5 kali. Dan sistem akan mengklasifikasikan buku ini ke dalam jenis database. Bisa dilihat pada yang lain. Contohnya ide bisnis bermodal blog. Nah, di mana kemunculan kata blog ada 9 kali dan sistem akan mengklasifikasikan buku ini jenisnya dari internet dan lain-lain kayak gitu. Implementasi penelitian ini, metode tadi, diimplementasikan dengan menggunakan aplikasi DLP Compiler. Bisa dilihat ini adalah form proses tokenizing, yang dimana isi file teks tadi diinputkan dan sistem akan melakukan tokenizing, mentokenisasi dan membuat token-token kata. Setelah itu dimana kata yang kita masukkan tadi akan melewati proses stop word removal. Bisa dilihat kata-kata yang udah dimasukkan tadi akan dicocokkan dengan stop word dan akan dihapus. Jadi bisa dilihat ini hasil stop wordnya. Ada kata ini ditujukan untuk dan lain-lain. Ini kata ini akan dihapus soalnya udah dibuat list stop word removal, list stop word, dan kata yang cocok dengan list itu akan dibuang dan akan menghasilkan token kata yang melewati proses stop word removal ini. Setelah itu adalah stemming. Bisa dilihat hasil stemming ini. Pada kata diposisikan akan diubah menjadi kata posisi, bertambahnya menjadi kata tambah, dan lain-lain. Ini akan memudahkan dalam melihat frekuensi kemunculan kata untuk menentukan jenis buku yang dimasukkan ini. Kesimpulan yang dapat diambil di penelitian ini adalah 1. Tahap text preprocessing yang dilakukan terhadap dokumen buku yang diuji ini semakin memudahkan untuk stemming. Yang kedua, algoritma stemming ini yang digunakan untuk bahasa Indonesia menggunakan algoritma basis rule yang sangat membantu untuk memudahkan dan mempercepat supaya semakin efektif dan efisien, yaitu proses klasifikasinya. Soalnya kata yang dihasilkan di dokumen-dokumen uji tadi adalah kata asal, kata dasarnya, yang semestinya memudahkan dalam pencocokan kata kunci dan menghitung kemunculannya, frekuensinya. Yang ketiga, prototipe yang dibangun ini dengan penerapan rule tadi dapat digunakan untuk membantu untuk mempercepat dan memudahkan dalam proses klasifikasi buku. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di review jurnal ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.